wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mohon maaf, Profesor, suaranya masih tidak kedengaran. Islahu Mungkin di unmute. sakiru wa isri wa hidupkan lisan ya tauqadus. Jelas ini, moderator? Sudah Jelas, jelas, Prof. Prof. Subhanakala ilmalana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mohon maaf karena saya ada di luar kota, jadi mungkin ada sedikit gangguan. Saya hormati guru kami, Kiai Haji Abduludin Muhajir, atau Kiai Haji Abduludin Muhajir MA, Wakil Rois Amir PNU, para narasumber yang lain yang tadi kita akan membahas beberapa hal, bahasa campuran ya, mungkin bahasa Arab Inggris atau bahasa Indonesia, karena lebih bisa dipahami oleh masyarakat atau peserta yang ada di Zoom ini. Yang saya hormati Ketua STAI Al-Hikmah, Dr. Rahmat Saputra, dan segenap jajarannya, moderator Mbak Karuni Kumairo, para peserta yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam suasana duka cita di Aceh, pertama kami ikut bela sungkawa terhadap saudara-saudara kita yang di Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara yang ditimpa bencana dalam 1 bulan terakhir ini. Semoga Allah senantiasa melindungi, menjaga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, dan yang meninggal diberi husnul khotimah, diberikan yang ketabahan, kesabaran yang sampai saat ini masih masih tertimpa musibah, dan kita yang ada di luar Aceh ikut mensupport bahwa masih ada saudara-saudara Muslim yang ada di luar Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang menjadi keluarganya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Kita bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terima kasih, dan yang kedua saya sampaikan apresiasi di tengah kondisi Aceh. Saya kira acara ini tidak jadi karena yang kami memahami kondisinya sulit ya. Tapi ternyata Ketua STAI Pakai genset, Prof. gimana? Pakai genset nih. Ah, ya ini berarti pakai apa namanya ya? eh Bisa masuk rekor muri di tengah bencana masih ada konferensi internasional. Saya salut kegigihan Pak Darul Hikmah dan tim semuanya yang sudah lakukan acara ini dengan luar biasa. Semoga suasana keilmuan masih ada di tengah-tengah kondisi bencana dan tetap diadakan dalam suasana yang seperti tidak ada bencana. Saya apresiasi dan semoga istiqomah pada Dr. Rahmat Saputra, kepada teman-teman dari STAI Darul Hikmah dan semuanya. Amin. Terima kasih.
Kemudian saya akan sedikit memberikan catatan tentang apa yang perlu menjadi kontribusi umat Islam di dunia, termasuk dalam konteks Aceh yang kemarin itu ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau dalam tingkat global kita lihat Palestina, kemudian terakhir itu adalah Sudan dan sebagainya. Saya kira ini adalah the big problem of uh, our umat ya. Kita punya problem besar. Problem besar kita adalah apa namanya, kemiskinan, kebodohan, kelaparan, keterbelakangan yang ini menjadi atensi bersama kita. Ya. Eh, dalam kondisi seperti sekarang, kita melihat jumlah negara Muslim itu ada 55 negara Muslim dunia dari 199 negara. Tadi yang saya sebut ini betul-betul eh, sangat luar biasa. Keterbelakangan, kemiskinan, kelaparan. Kemarin, mohon maaf, negara kita, Bangladesh, menjadi negara yang paling kotor di dunia. Tidak ada negara yang paling korup di dunia, negara yang paling miskin di dunia, negara yang paling lapar, yang kelaparan ekstrim kemarin yang disebut oleh PBB adalah di Palestina, saudara kita di Palestina, dan kemudian saudara kita di Sudan. Ini adalah problem-problem serius yang perlu dipecahkan bersama oleh kita. Nah, meskipun saudara-saudara sekalian, masalahnya adalah eh, karena karena sebagian dari pemimpin Muslim yang dianggap itu despotis, sewenang-wenang, memperkaya diri, koruptor, dan otoriter. Saudara sekalian lihat di Pakistan, Sheikh Hasina yang juga digulingkan oleh masyarakat Pakistan, apa namanya? eh, eh, jadi maaf, Bangladesh ya, Sheikh Hasina Bangladesh ya, Bangladesh yang digulingkan di Bangladesh. eh, ini juga salah satu potret ya, bagaimana para pemimpin Muslim itu eh, bertahun-tahun, berpuluh tahun kemudian memerintah dan kemudian mereka melakukan ya penyimpangan dalam keuangan, koruptor dan sebagainya. Ini adalah problem yang saya kira eh, eh, rata-rata begitu. Ada beberapa yang seperti itu. Nanti kalau saudara-saudara sekalian lihat di negara lain, nanti akan ada perbedaannya. Ketimpangan lain adalah ketimpangan dunia yang ini secara umum Amerika, Australia, di Amerika, Australia, Eropa, gitu ya, kemudian di Asia dan juga di negara-negara Afrika ini, tapi yang umum tadi di negara-negara maju, ini umumnya dipegang eh, kekayaan umumnya dipegang hanya 10% dari penduduk dunia. Tentu ini bertentangan dengan ayat Quran surat Al-Hasr ayat 7, yaitu kaila yakunu dhulatan bainal aghniya minkum, ya, agar supaya harta-harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu saja. Ini problem utamanya. Nah, menghadapi problem itu maka menurut saya perlu umat Islam memikirkan adanya filantropi global. Ya, filantropi global. Nah, filantropi global itu apa? Filantropi global adalah kegiatan penghimpunan dana kemanusiaan secara global untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya umat Islam di berbagai belahan dunia. Jadi eh, kita perlu ada lembaga yang khusus menangani itu. PBB nggak cukup, OKI nggak cukup, OKI nggak cukup. Ya, ada
kolaborasi bersama nanti bentuknya apa. Tetapi ini kegiatan penghimpunan. Skemanya nanti bagaimana nanti akan dilanjutkan. Nanti saya akan lanjutkan bagaimana skemanya. Jadi intinya ini kita perlu melakukan penghimpunan penghimpunan dana kemanusiaan secara global untuk pemberdayaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Kita melihat saudara-saudara kita yang di Kamboja, yang saudara kita yang kalau di Asia di Kamboja, kemudian di Vietnam, ya, kemudian di Myanmar itu perlu bantuan. Misalnya kalau di Asia, kemudian saudara-saudara kita yang di Afrika Selatan, di Sudan, kalau itu di Palestina, yang ini sudah ada belum sudah, tetapi selama ini masih sifatnya parsial ya. Jadi kalau di negara kita ada Basnas ya, kemudian nanti di negara Malaysia ada negara-negara ada di bawah lembaga negara yang melakukan itu, kemudian ada juga NGO lembaga non government yang melakukan itu seperti Dompet Duafa, di yang lain-lain. Kami punya lembaga zakat dan wakaf Darul Ikam Indonesia, itu juga melakukan kegiatan yang sama dengan itu. Hanya masalahnya adalah ini masih mandiri, masih berdiri sendiri, kemudian tidak ada kolaborasi satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain tidak ada, masih hanya sekedar koordinasi. Kalau ada forum bulan Probolinggo ada koordinasi, tapi tidak ada action yang berdampak nyata dan berkesinambungan. Ini satu hal gitu ya. Jadi asosiasi lembaga filantropi di berbagai belahan dunia ini harus melakukan kolaborasi untuk kegiatan kemanusiaan yang bersifat global. Kolaborasi ini sangat penting karena selama itu sektoral sendiri dan tidak memiliki kolaborasi satu dengan yang lain. Padahal kalau tujuannya sama, kenapa kita tidak bersama-sama? Kalau kita dalam dalam ini serentak dan sekalian hubungan zakat dan wakaf ini menjadi hal penting karena dua lembaga, media, dua instrumen keuangan syariah ini adalah efektif dan efisien untuk memberdayakan umat Islam. Dulu kita ingat di masa Umar bin Abdul Aziz nggak nemu orang yang menerima zakat karena sudah sejahtera semua. Kalau di Jawa Timur ada Basnas Surabaya yang sama seperti itu, satu bulan itu mengeluarkan uang 4 miliar karena dapat dana selama 1 tahun itu hampir 52 miliar, banyak banget, sehingga kesulitan cari orang yang menerima dana zakat tadi. Jadi asumsinya adalah ada dua instrumen keuangan syariah yang dapat luar biasa tapi belum maksimal, yaitu zakat dan wakaf. Kalau ini dimaksimalkan, pasti tidak ada orang miskin, digelar secara profesional, diselenggarakan secara profesional, pasti tidak ada orang miskin. Semua orang muslim menjadi makmur dan sejahtera. Nah, jadi bagaimana dengan filantropi global tadi? Ya gabung bareng-bareng, dananya dialokasikan untuk kegiatan wakaf produktif. Seperti punya hotel dan apartemen di mana? Di Singapura, kemudian di Malaysia punya hotel wakaf dan seterusnya. Jadi itu. Suara saya kedengaran, Mbak Moderator? Dengar, Prof. Halo? Dengar. Bagus, maaf bagus, ya. Prof. Oke ya. Jadi
gagasannya itu. Jadi dana ini dihimpun bersama untuk punya rumah sakit, untuk punya hotel, untuk punya apartemen, untuk punya mall, untuk punya kegiatan yang itu ada di seluruh dunia. Sudah dilakukan, sudah di Malaysia ada hotel wakaf. Eh, Saudara-saudara sekalian kalau ke Park Dixon di Malaysia, nanti Prof yang dari Malaysia bisa cerita, di situ ada wakaf, hotel wakaf yang di depan, yang di pinggir pantai, pinggir pantai itu keren. Kemudian di apartemen di Singapura. Tetapi sekali lagi penghimpunan ini masih dalam konteks mandiri sendiri, tidak berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Padahal kalau pada level yang lebih tinggi philanthropic global kita inginkan bersama-sama ya, tidak mandiri, tidak sendiri-sendiri, tapi ini berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya filantropi global ini, maka kita harapkan tidak hanya ketemu, koordinasi, ngomong ini dan itu, tapi punya dampak yang nyata, dampak luas yang nyata. Dampaknya kepada seluruh masyarakat dunia. Dampak luas yang nyata, betul-betul ada. Berapa orang yang penerima manfaat dari wakaf ini. Dan berkelanjutan. Ya, ada kata kuncinya adalah berkelanjutan. Nah, ini jadi berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk tahun ini, tapi untuk 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kemudian apa namanya 50 tahun lagi dan seterusnya. Misalnya ini kalau menurut saya ini masih riset ya, tetapi riset kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pasti tahulah bahwa hutannya sudah rusak gitu ya, dan ada pengerusakan, negara harus bertanggung jawab. Tadi Ki Agus sudah menyatakan. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh kita dalam filantropi global? Misalnya membuat wakaf, green wakaf ya, wakaf hijau untuk reboisasi di sana. Negara harus hadir, iya. Tapi kita mensupport, mempercepat agar kembalinya lebih cepat. Kalau negara membutuhkan waktu 10 tahun, dengan dibantu oleh filantropi global tadi itu, bersama-sama bisa 5 tahun lebih cepat. Nah, itu contohnya begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian, kenapa ini filantropi global itu menjadi penting? Karena di dunia ini sedang menuju apa yang disebut dengan eh, apa namanya SDGs ya, sedang menuju SDGs, Sustainable Development Goal, yang mencapai 17 tujuan. Ini kalau umat Islam nggak menuju ke sini, tertinggal sudah. Jadi ini mestinya di STAI Darul Hikmah juga mengadakan kegiatan penelitian, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pendidikan itu juga diarahkan kepada 17 goal dalam SDGs itu. Jadi untuk mempercepat penelitiannya diarahkan ke sana, pengabdiannya diarahkan ke sana, kemudian ini diarahkan ke sana. Kita menuju itu dengan cepat. Nah, filantropi global juga mengarah kepada 17 goal dalam SDGs. Karena saudara-saudara sekalian, SDGs itu ya sama dengan, saya mengatakan sama dengan maqasid syariah atau mabnaha wa asasuha alal kami wa masolihil ibadi bil ma'asi wal ma'adi wa ya'atun kullaha wa rahmatun hikmatun wa maslahatun kullaha. Jadi itu sama dengan maslahat. Semuanya yang ada di SDGs itu ya maqasid syariah semua. Ya, apa itu yang 17 goal? Nanti 17 goal itu di breakdown menjadi 169 target. Lebih operasional ya tadi. Tapi ini yang penting adalah philanthropy global juga mengarah kepada ini. Ya. Yang pertama adalah no poverty, tanpa kemiskinan. Tidak boleh ada kemiskinan.
Ya, di negara-negara Muslim kita nggak boleh ada kemiskinan. Semua negara nggak boleh ada kemiskinan. Ya. Nah ini saya kira penting. Kemudian yang kedua adalah zero hunger, ya, tanpa kelaparan. Ini kelaparan ekstrim yang kemarin terjadi di mana, di Sudan, di Palestina harus di stop gitu, nggak boleh. Nah ini yang di Aceh, alhamdulillah negara sudah hadir meskipun ya eh, ada plus minus, tapi sudah hadir dan masyarakat di Indonesia juga berbondong-bondong sudah hadir, apakah itu lembaga filantropi, apakah itu lembaga pendidikan, ataukah itu negara juga ada di situ ya, berusaha untuk sampai ke situ. Dan kemarin saya lihat Ketua STAI Darul Hikmah juga keliling menyalurkan bantuan kemana-mana sampai Bener Meriah, Aceh, dan seterusnya ya. Moga-moga semuanya yang membantu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya adalah good health and well-being, kehidupan sehat dan sejahtera ya. Nah, ini saya kira penting ya. Karena itu kita punya MBG, makan bergizi sehat gratis. Ya, kemudian quality education, pendidikan yang berkualitas. Ini juga harus, ini menjadi salah satu goal dari 17 SDGs itu, pendidikan yang Maaf, berkualitas. Prof. Ya. Mohon maaf. Kemudian gender equality, kesetaraan gender, clean water and sanitation, air bersih dan sanitasi layak, affordable and clean energy, energi bersih dan terjangkau, decent work and economic growth, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industry, innovation and infrastructure, industri, inovasi dan infrastruktur, re- reduce, reduce equalities, berkurangnya ketimpangan. Ini masih banyak di negara Indonesia ini. Ya, Profesor Nur, Ah, mohon maaf. halo, ya. Iya, saya sepertinya belum tershare PPT, Pak. Apakah ada PPT-nya, Pak? Boleh di-share. Eh, ada, tapi masih nanti saya kirim ya, kalau gitu. Baik, Ya, ini baik, ya, tidak masalah, Prof. Lanjutkan saja, Prof. ya. Jadi ini tinggal 17 goalnya, 17 goalnya tadi sudah beberapa sudah saya sampaikan. Nanti kami kirim PPT-nya karena ada sedikit. Tidak masalah, Prof. Sebentar ya. Eh, di sambil jalan nanti saya kirim PPT-nya. Baik, baik, Prof. Kemudian Sustainable Cities and Communities, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Ini kayaknya masih belum banyak di negara kita. Ya, maksudnya begini ya, negara-negara itu udah maju banget ya kota-kotanya. Saya sudah keliling ke 22 negara, eh, 3 benua, keren-keren kota-kotanya ya. Ini tentu di kita masih tidak punya atensi banyak di situ, masih fokus ke yang lain. Nah, ya apa itu tentu menjadi catatan nanti kita ke depan ya. Jadi apa namanya? Jadi ini sudah selesai. Jadi kita masih tertinggal sebetulnya. Posisinya Indonesia sebetulnya tengah-tengah ya. Tapi kalau saya lihat masih jauh tertinggal. Karena itu harus apa? Eh, harus melihat negara lain, berkunjung ke negara lain biar tahu kelemahan kita itu sebetulnya di mana. Oke, saya share gini aja. Kemudian sambil nunggu yang PPT yang masih loading,
Kemudian sustainable cities and communities ya. Oke. Kemudian responsible consumption and production. Jadi konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Nah, ini karena saudara sekalian kalau tidak bertanggung jawab nanti maka hutan kita akan dihabisi untuk masa sekarang, nanti anak-anak cucu kita tidak akan dapat haknya itu, mereka akan. Kemudian yang selanjutnya adalah climate action, penanganan perubahan iklim. Nah, ini jadi pertanyaan besar, apakah yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat karena climate action, climate ini ya, apakah perubahan iklim saja ataukah itu ada tangan jahil manusia. Nah, ini harusnya negara harus cepat melakukan tindakan-tindakan yang nyata, harus lakukan investigasi siapa dan seterusnya ya. Ini harus ada penanganan. Ini sudah kejahatan yang luar biasa. Karena hutan itu cukup untuk sampai hari kiamat nanti, tapi nggak cukup untuk keserakahan segelintir orang yang memperkaya diri saja untuk mereka dan keluarganya. Kemudian ekosistem laut, life below water, ekosistem laut yang bagus ya. Kemudian live on land, ekosistem daratan ini juga terjaga dengan baik ya. Nah, ini juga penting ya, tidak semena-mena kita menggunakan laut daratan kita. Jadi sampah itu masalah serius di negara-negara di di Jepang itu sampahnya sudah nggak pakai tempat sampah. Kalau saudara sekalian ke Hiroshima, ke Tokyo, ke Nagasaki itu nggak ada tempat sampah di sana. Terus gimana? Sampahnya dibawa pulang, dibuang ke waktu di rumah ada tempat sampah sendiri. Nah ini keren ya. Itu dalam rangka untuk itu menjaga live on land, ekosistem daratan. Kemudian peace, justice, and strong institution ya, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh. Ini saya kira masalah serius ya. Kita di beberapa negara sedang perang, ya, India sama Pakistan kemarin, kemudian ya Israel, Palestina, dan seterusnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah partnership for the goals, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi saya kira gitu ya. Tujuan itu kalau kita capai bersama-sama, kita akan lebih cepat sampainya. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, sampainya lama. Nah, jadi kalau stay al Darul Hikmah itu ingin mencapai tujuan suatu yang itu sebetulnya bisa dilaksanakan bersama-sama, maka lebih baik dilakukan bersama-sama. Jadi Jadi cara itu yang lebih penting dan lebih cepat gitu ya untuk dibawa ke sana. Jadi itu saudara-saudara sekalian, kalau ingin cepat sampai ke tujuan tadi itu ya kita harus kita harus bersama-sama mencapai tujuan tadi itu. Nah, jadi sekali lagi filantropi global ini diharapkan mempercepat ya, mempercepat kita sampai kepada tujuan yang sama, tujuan yang diangankan bersama tadi itu, dan tentu dengan bersama-sama dipikirkan ke depan bagaimana untuk masa sekarang, masa yang akan datang tidak cukup dengan apa yang kita peroleh sekarang, tapi kita harus lebih maju lagi dan ini perlu digaungkan bersama-sama. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara hari ini yang ditimpa bencana adalah bagian dari contoh yang harus kita jadikan pelajaran bersama, terutama dalam hal yang tadi saya sebut dengan filantropi global untuk percepatan SDGs umat Islam. Saya kira itu, terima kasih. Nanti saya share materi saya, ini sudah saya kirim materi saya. Terima kasih, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.